والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب سفينة الصلاة للإمام العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى الحضرمي الشافعي المتوفى سنة 65 و100 بعد الألف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. إلى أقبال أما وأما مبتلات الصلاة فاثنا عشر. Sekarang kita udah sampai keterangan mubtilatus salat setelah menerangkan arkan salat dan juga setelah menerangkan syurutus salat dan juga setelah menerangkan makna kalimat dua kalimat syahadat. Nah, sekarang pembahasan kita ada di mubtilatus salat, hal-hal yang bisa mampu membatalkan salat. Kata-kata membatalkan salat. Nah, membatalkan salat di sini, hal-hal yang membatalkan salat ada 12 perkara dan kita udah menerangkan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat kelima masih sekarang ya. Berarti kita udah mendapat berapa? Mempelajari 4 mubtilatus dari 1 sampai ke 4 dan sekarang kita akan membahas mubtilatus salat yang kelima. Al-khamis, yang kelima. Yang membatalkan perkara yang membatalkan salat yang nomor 5, ayyakula aw yashrabu qalilan amdan, yaitu makan atau minum meskipun sedikit ya kan? Sedikit kan? Yang membatalkan salat yaitu apabila seseorang minum ataupun makan meskipun sedikit akan tetapi amdan disengaja. Kalau disengaja sedikit aja batal, apalagi banyak ya kan? Kalau lupa misalnya atau tidak tahu gimana? Fa in kana sahwan, apabila dia lupa, kemudian dia makan, kalau yang dimakan sedikit maka sholatnya tetap tidak batal. Tapi kalau dimakan banyak maka sholatnya tetap batal. Beda dengan puasa. Kalau puasa makan sedikit ataupun banyak mutlak, kalau lupa ataupun bodoh semuanya tidak membatalkan sholat. Beda kalau sholat tidak membatalkan puasa ya. Beda kalau sholat. Kalau sedikit disengaja batal. Tapi kalau tidak disengaja, kalau sedikit tidak batal, akan tetapi kalau banyak tetap hukumnya batal. Kenapa? Karena kalau makan banyak, dalam kita mengerjakan daripada gerak-gerik sholat, cara kita mengerjakan sholat, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat yang mana sangat jauh daripada kata-kata makan ya kan? Itu sangatlah tidak mungkin, atau mungkin tapi sangat jarang. Makanya itu ulama fuqaha mengatakan tetap batal kalau makannya banyak ya. Makannya banyak seperti itu. Dan biasanya karena dalam salat itu biasanya tanpa gerak, kecuali gerakan-gerakan yang dianjurkan dalam salat. Kalau makan itu menganjurkan daripada atau membuat kita bekerja atau bergerak sangat banyak, dan itu sangat tidak mungkin, dan bahkan kalau kita katakan mungkin sangatlah jarang. Al-ma'dum kalau perkara an-nawadir, gara-gara apa? An-nawadir perkara-perkara yang sangat nadir, sangat jarang, hukumnya yaitu sama fuqaha tidak disinggung. Tetap kalau seandainya nadir, jarang, itu hukumnya sama dengan tidak. Fa in kana sahwan aw jahlan atau dia bodoh wa mudhirah, dan kebodohannya tersebut diunturkan oleh syariat, lam tabtul bil qalil, maka kalau dia seandainya makan sedikit salatnya tidak batal. Gimana jahlan wa mudhir? Yaitu orang bodoh tapi diunturkan dalam syariat. Seperti apa orang bodoh yang diunturkan dalam syariat? Yaitu orang bodoh yang tidak mengetahui bahwasanya makan dan minum dalam salat yaitu diharamkan dan bisa membatalkan salat, kemudian dia bodoh tidak mengetahuinya. Tapi kalau dia bodohnya diuzurkan, seperti apa orang yang bodoh diuzurkan? Seperti orang yang bodoh yang tidak mengetahui hukum, akan tapi dia baru masuk Islam. Itu namanya jahilan mudir ya kan? Orang yang bodoh yang dikasih uzur. Tapi seperti orang muslim misalnya kan, dia hidup di kalangan ulama, misalnya hidup di kalangan santri-santri, orang mencari ilmu yang kemudian orang tersebut sangat enggan untuk belajar, sangat enggan untuk mencerita, sangat enggan untuk mencari tahu, kemudian dia tidak mengetahui bahwasanya makan dan minum itu salah satu membatalkan salat. Kalau dia makan meskipun sedikit, kalau disengaja, hukum salat dia batal meskipun dia tidak tahu, karena menurutnya dia tidak dikasih uzur. Kenapa tidak dikasih uzur? Karena dia hidup di lingkungan ilmu dan dekat dengan para ulama, dekat orang yang mengetahui tentang hukum-hukum salat. Jelas? Tapi kalau seperti tadi jahlan wa mudhir, yaitu orang yang di
dikarenakan kebodohan, akan tapi juga dikasih keunduran, didukung oleh syariat, ada uzurnya, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup di pedalaman ya, di atas gunung sangat jauh dengan para ulama, maka itu adalah salah satu orang yang dikasih uzur ya kan. Meskipun dia makan dalam sengaja, tapi makannya dikit, sholatnya tidak batal. Malam yajid mu'alliman faliyarham. Tapi kalau masih bisa untuk mencari ilmu meskipun datang ke tempat yang jauh, gimana katanya Zubair, malam yajid mu'alliman falyas'ali. Dulu gimana? Malam ya'rif falyas'ali gimana? Malam yakun ya'lamu. Malam yakun ya'lamu dha falyas'ali ya. Barang siapa malam yakun ya'lamu dha falyas'ali, barang siapa yang tidak mengetahui hukum seperti ini, falyas'ali, hendaknya dia bertanya. Oh, enggak ada orang yang mau bertanya, mau tanya ke siapa? Malam yajid mu'alliman, barang siapa yang tidak mendapatkan orang yang mau ngajari dia, mau tanya ke siapa tidak dapat, falyarhari, hendaknya dia perjalanan untuk mencari ilmu, ya kan? Utlubul ilmu walau bisin. Nah, carilah ilmu meskipun enggak kota Cina. Jangan kau jadi ke Cina ya. Kalau dia jadi ke Cina sungguhan, ya enggak juga biasanya. Kata-kata utlubul ilmu walau bisin, kesin Cina itu. Kalau di zaman Nabi Muhammad terkenal tempat yang sangat jauh. Nabi Muhammad mengatakan carilah ilmu meskipun ke kota Cina yang sangat jauh. Tapi yang dimaksud sama Nabi Muhammad itu kejauhannya itu meskipun sangat jauh untuk mencari ilmu, carilah ya. Artinya bukan maksudnya pas sungguh-sungguh nyari ilmu di Cina ya. Lam tabtul bil qalil wa batalat bil katsir, dan batal kalau dia makan banyak ya. Mana katanya wa batalat bil katsir? Mana kata-kata kata-kata watal bil katsir, tapi sama musnad tidak disebut. Kalau orang makan banyak, baik bodoh meskipun dikasih uzur ataupun lupa, ya kan? Dia sholatnya tetap batal. Nah, kenapa coba? Li'annahu yaqta'u masalah wa illam yabtali sawm bin nisyan, katanya apa katanya musnad? Dikarenakan makan yang sangat banyak tersebut, makan banyak yaitu yaqta'u masalah, bisa memutus dan memotong runtutan dan nazamnya salat. Wa illam yabtali sawm bin nisyan, meskipun yubtilu sawm bin nisyan, dan meskipun makan yang banyak tersebut tidak membatalkan puasa meskipun banyak. Alhamdulillah, maksudnya kitab syarahnya Syekh Muhammad Nawawi beliau menyebut di dalam syarahnya kan, apa bedanya antara puasa dan salat? Wal farqu anna laha hay'atan madhkuratan bi khilafi, karena salat memiliki tata cara dan gerak-gerik yang mudah ditentukan, beda dengan puasa. Karena itu kalau pas puasa kita makan sangat banyak, di satu nampan atau 10 nampan ya, tapi lupa, tetap salatnya, puasa kita tidak batal. Tapi kalau salat batal kalau makan banyak. Kenapa? Karena makan banyak tersebut mampu memutus daripada runtutan dan nazamnya salat, ya kan? Seperti itu. Alhamdulillah, di sini saya Nawawi Banten di kitabnya Sulamul Munajjah nyarai safinati salat beliau menyebutnya. Tapi saya dapat keterangan daripada beliau di waktu kita belajar apa? Kasyifatus Sajadah fi syarhi safinati najah. Karangnya siapa? Karangannya syarih juga, karangannya Syekh Muhammad Nawawi Banten. Ilmunya sangat banyak. Mungkin saking gigihnya beliau ngarang kitab ya. Sebenarnya ilmunya sangat menyebar. Kita baca kadang-kadang baca satu kali langsung melekat di hati, enggak pergi ya. Ya kan? Ini saya belajar ngaji seperti ini, baca kitab seperti ini sampai tanpa saya merojaahnya. Jadi saya ingat tentang keterangan seperti ini, kata-kata apa? Ibaratnya Imam Syekh Nawawi Banten ya, yang di kitabnya Kasyifatus melekat di hati ya kan? Melekat di hati. Walaupun tanpa merojaah. Alhamdulillah. Yang hebat bukan kita, yang hebat Syekh Nawawi Banten, kok bisa perkataannya bisa melekat di hati ya kan? Ya kan? Mungkin saking ikhlasnya beliau ya kan? Suatu ketika beliau di perjalanan karang kitab namanya Maraqil Lumbudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah. Ya, karangannya Imam Ghazali. Saya mau dapatin nama kitabnya Maraqil Lumbudiyah. Kemudian beliau di waktu malam tidak mendapatkan lampu, enggak ada lampu. Beliau terkena doa itu ya. Sebuah teman akrab dengan siapa? Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani ya. Orang Bangkalan, yaitu gurunya orang Jawa Timur ya kan?
besar itu pendirinya dulu salah satu kiainya di situ yang bisa besar seperti itu, bisa meledak gede seperti itu gara-gara mondok, sebabnya mondok ke Syekhul Khalilnya. Mondok saya yang di Jember ya, yang di Jember itu adalah cucu pondoknya Syekhul Khalil. Di pondok saya itu berguru kepada santrinya Syekhul Khalil. Berarti cucunya Syekhul Khalil dalam berguru ini kan. Terkenal dengan panggilan gurunya orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur siapa yang ngambil faedah daripada Syekhul Khalil? Giri, Genggong, Tabim, Syekhul Khalil semacam kan. Pondoknya di Gus Dur mana itu? Jombang. Itu semuanya dari mana sumbernya? Syekhul Khalil. Beliau teman dekatnya ya kan. Saya Muhammad Nawawi Banten ya. Sama-sama sahibul karamah ya kan. Sama-sama memiliki karamah, tapi Syekh Muhammad Khalil dalam ceritanya beliau menganggap Syekh Nawawi Banten yang kadang kitab ini apa? Sebagai guru. Di suatu ketika beliau perjalanan dulu enggak ada terbang, pesawat terbangnya adanya mungkin kapal di mana? Kapal lautnya. Nah, kapal laut di suatu ketika di suatu malam kapalnya bocor ya. Bayangin kalau kapal bocor itu alamat mau meninggal semua ya kan. Alamat mau meninggal semua, orang yang dalam kapal udah gimana, ketakutan dan khawatir semuanya, udah ketakutan, jelas sudah mati ya. Akhirnya bingung, nggak ada alat yang mau menutup kecuali nyari ulama yang ada di kapal tersebutnya. Datang kepada sahibul kitab siapa? Syekh Muhammad Nawawi Bantennya. Apa katanya beliau? Jangan ke saya ya. Itu ada Muhammad Khalil, pergi ke mana Khalil. Akhirnya Syekh Muhammad Khalil tidak ya, itu adalah guru saya, pergi ke Syekh Muhammad Nawawi Banten ya. Itulah guru saya, tidak mau katanya. Maksudnya pada beliau saya tidak mau berbuat apa-apa, udah pasrahkan semua ke guru saya. Syekh Muhammad Nawawi Banten yang ngarang kitab ini ya, yang ngarang syarahnya. Kalau yang ngarang matanya Al-Habib Abdillah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya Al-Hanafi Syarif, ponakan daripada yang ngarang ya Ahmad Ramin Al-Habib Abdullah bin Nasibullah ini kan. Akhirnya setelah datang lagi ke Syekh Muhammad Nawawi Banten yang kedua kalinya, jangan saya datang ke Muhammad Khalil, pergi dah, bilang ke suruh saya katanya. Setelah itu datang lagi ke yang kedua kalinya ke Syekh Muhammad Khalil ya. Katanya Syekh Muhammad Khalil disuruh gantung, disuruh gantung dan disuruh bilang kalau beliau yang nyuruh itu, kalau saya guru saya yang nyuruh, saya akan kerjakan. Disumput sama beliau cuma sama lidahnya atau sama sebagian kain, udah selesai ya. Bukan cuma kainnya, maka orang-orang nggak bisa nutup pakai kain, bisa pakai kain kan? Bisa kan? Masalahnya bukan kainnya ya kan? Meskipun kain kalau udah kapal udah bocor seperti itu mau dikasih apa ya kan? Sangat sulitnya datang kepada ulama yang punya karamah. Saya kenal terkenal apa? Terkenal menghormati kepada gurunya. Antum tahu Bima? Mana Bima itu dekat Lombok? Iya. Intenti. Dekat Lombok. Jauh sama Lombok. Sumbawa. Beliau di suatu ketika di Jawa mau naik kuda ya. Mau naik kuda. Mau bayar mau naik kuda ya. Ngobrol ini kuda bagus banget, dari mana? Saya kenal kalian. Oh ini kuda ini saya dapatkan beli dulu di Bima ya kan, beli di Bima. Oh ini uangnya, saya nggak mau naik kuda Bima ya kan, ambil aja uangnya. Kenapa? Karena salah satu ustaz saya ada yang dari Bima ya kan, saya tidak mau menunggangi onta yang datang dari kota Bima karena saya lebih menghormati guru saya dibandingkan saya menunggangi onta dari Bima ya kan. Saya bilang kayak gini, ambil uangnya ya. Itu adalah salah satu penghormatannya saya kan. Penghormatannya saudara Khalilnya. Beliau sahibul karamah. Pernah di situ ketika pernah ngajar nahwu ya. Keterangannya ja'a Zaidun daraba Zaidun amran. Kemudian ada orang datang ke saudara Khalilnya. Iya. Saya selalu hilang gitu. Tani saya selalu hilang. Masa saya tani besar-besaran hilang dimakan sama orang timur ya. Beliau lagi fokus ini, lagi ngajar ja'a Zaidun. Oh ini ja'a Zaidun atau qama Zaidun ya. Ja'a Zaidun daraba Zaidun amron. Itu adalah perkataan contohnya. Di situ ketika beliau lagi baca qama Zaidun ya. Zaidun ambil pulpen ditulis ini, bawa taruh di tengah-tengah tani engkau kan ya. Sudah ditaruh di tengah-tengah itu. Tidaklah orang masuk ke situ dan mengambil tanamannya, mengambil timunnya, melainkan orang tersebut berdiri ya. Setelah dibuka ternyata cuma lafaz qama Zaidun.
Zaid berdiri ya. Itu udah ke rumahnya orang. Kadang-kadang beliau mancing kalau istrinya udah nyai udah nggak sabarnya ya. Nyai udah nggak sabar udah marah-marah. Di situ ketika ada mengadakan acara besar-besaran ya, tapi sana Khalil tidak punya apa-apa ya, tidak punya lauk. Mungkin beras ada tapi tidak punya lauk suruh masaknya ya. Tapi nggak ada yang mau dimasak, mau apa pakai apa lauknya ya. Akhirnya beliau menyuruh santrinya ambilkan benang sama paku kan ya. Ambilkan benang sama paku ya. Ambilkan benang sama paku, pakunya benang dilempar ke kemana? Depan di halamannya, dilempar di halamannya, setelah dilempar halamannya ambil wadah kan ya. Di halamannya ya, bukan di laut, ada di wadahnya. Di wadahnya ambil wadah kan ya. Zahir karomahnya beliau ya. Ya gitu. Ini tercantum di kitab karomahnya Sayyidina Khalil, itu cerita-cerita tentang Sayyidina Khalil ya. Makanya orang Jawa Timur ya tahu seperti itu. Ini sana kok. Ini ya. Saya berkaromah pula sih teman akrabnya sama beliau ini siapa sih Muhammad Bantinya. Si Muhammad Banten. Hasil tadi si Muhammad Rawi Banten yang merupakan teman akrabnya Sayyidina Khalil. Gurunya orang ulama Jawa Timur, santri-santri Jawa Timur yaitu di suatu ketika saking ikhlasnya kan tadi kita bahas tentang keikhlasan yang ngarang kitab ya. Di suatu ketika beliau ngarang kitab Maragilung Putih asalnya Bidayatul Hidayah. Setelah itu di waktu malam beliau tidak mendapatkan lampu sama sekali ya. Yang tidak mendapatkan lampu sama sekali. Saking rajinnya beliau gimana? Tangannya yang jadikan lampu, tangannya jadikan lampu. Tangannya jadikan lampu, bayangin ya. Di suatu ketika beliau perjalanannya, di suatu perjalanan si Muhammad Nawawi Bantennya, di suatu perjalanan beliau sangat capeknya, udah tidak mampu kalau tidak turun hasil beliau tidurnya udah gak keron. Yang penting ada apa tidurnya, yang penting ada apa nih tidurnya. Ternyata ada tidurnya beliau di waktu perjalanan sangat empuk, sangat enak ada tidurnya. Ternyata setelah bangun beliau kira-kira tidur ke apa beliau? Tidur ke lidahnya naga ya. Tidur ke lidahnya naga. Saking menghormatinya, saking tunduknya naga ya. Syekh Nawawi udah tergelempar, udah gimana? Tergelintar, udah enggak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Beliau udah sangat capek. Udah tidur. Ternyata lidahnya naga yang dibibirkan sama naganya. Untuk Syekh Nawawi kalau kita jangankan di lidahnya di hadapan pun takut ya. Itulah tunduknya para hewan-hewan yang ganas kepada para ulama seperti itu ya. Kepada para ulama seperti itu. Dan itu bukan perkara yang baru. Bahkan salah satu sahabat kebingungan di suatu peperangan atau di suatu perjalanan. Sahabat sendirian dan di depannya ada singa atau harimau ya. Setelah itu beliau tersesat. Jauh dari temannya, udah tertinggal dari temannya. Ada harimau ya harimau dong saya sekarang tersesat ya. Dengan alat tariknya, tunjukkan mana jalannya. Kemudian si singa tersebut jalan di hadapannya dan ditunjukkan kemana jalannya. Itu siapa? Singa, bayangin. Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Suatu ketika mau masuk ke masjid, enggak ada orang, sepi sama sekali. Padahal udah waktunya salat kok sepi sama sekali ya. Enggak ada orang sama sekali ya. Setelah masuk ke masjid beliau kan ada orang yang sangat ketakutan ya kan. Ada salah satu orang yang sangat ketakutan. Kenapa yang ketakutan? Kenapa di masjid kok sepi gitu ya? Waktu salat kenapa sepi ya? Ya imam ya. Antum enggak lihat dari luar itu, di luar lagi ada singa macam sangat besar. Oleh karena itu orang-orang enggak ada yang mampu untuk masuk ke masjidnya. Karena keluar telinganya digininya. Allah amarku bihada. Allah yang merintahkan kau datang ke sini kan ya. Alhamdulillah belum. Jangan. Dulu keramanya. Makanya di mana katanya coba? Wal auliya dzu karamatin yutab wa man tahu li waladin min dzurriyyatnya. Wal auliya para wali itu dzu karamatin. Mereka memang punya karamah yutab. Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Tapi meskipun sangat tinggi seperti Abu Talib Muhammad, wa man tahu li waladin min dzurriyyah, tidak sampai ke derajat punya anak tanpa punya suami ya. Wa man tahu li waladin min dzurriyyah.
Ini kalau ada tetangga kita, nauzubillah, ada orang Indonesia ngaku saya wali, saya punya anak, meskipun tidak punya suami, bukan wali ya. Wali ya, meskipun hebat orang wali tidak sampai ke derajat wa man tahu liwaladi min ghairi tanpa punya suami. Kecuali siapa? Kecuali Sayyidina Maryam. Sayyidina Maryam beliau punya anak Nabi Isa tanpa suami dan wajib kita imannya. Kecuali satu selain itu bukan. Kenapa kok harus percaya kepada iman? Kok harus percaya kepada tentang lahirnya Sayyidina Nabi Isa tanpa ayah Sayyidina Maryam? Karena dicantumkan dalam Al-Quran. Sedangkan iman kepada Al-Quran hukumnya wajib. Gimana Nabi Sayyidina Maryam punya anak tanpa seorang suami? Kok bisa seperti itu? Mungkin ya kalau Allah Ta'ala berkehendak. Jangankan menciptakan seorang, melahirkan seorang dari seorang ibu tanpa ayah. Enggak ada ayah, enggak ada ibu pun bisa ya kalau Allah Ta'ala berkehendak. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam ya kan? Kadang-kadang otak kita nggak dipakai kadang-kadang ya. Gimana? Kadang-kadang bingung memikirkan Nabi Isa yang keluar tanpa ayah dan tanpa menyadari bahwasanya ciptaannya Nabi Adam. Kalau nisbatkan kepada kita, Nabi Adam lah yang lebih sulit ya. Karena tanpa ayah, tanpa ibu. Dan kan Nabi Sayyidina Maryam gampang kalau menurut wakil kita kan apa? Ada ibu, tak ada ayah, ya kan? Tapi kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, inna masalah Adam inna masalah Isa kama masalah Adam. Perumpamannya Nabi Isa sama Nabi Adam itu ciptanya enggak ada yang sulit, mana yang lebih gampang, mana yang susah, semuanya sama kun. Semuanya udah. Inna ma aradallahu idza inna ma arada inna ma arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Nabi Isa kun, Nabi Adam kun, apanya yang sulit? Iya kalau menurut kita secara ciptaan ada yang sulit, ada yang agak sulit, ada yang gampang. Tapi kalau semuanya gampang dan gak ada yang sulit ya. Itu katakan kun, ya, langsung fayakun, langsung ada ya. Udah jelas? Ini adalah salah satu karomahnya Syekh Nawawi Banten ya kan. Kalau santri-santrinya beliau tidak terlalu menyebar, tapi kitabnya nyampe kemana-mana ya. Menyebar di Indonesia. Bahkan salah satu kitabnya beliau dikaji di Mesir ya. Di Universitas Mesir, tafsirnya beliau Syekh Nawawi Banten dikaji di Mesir ya. Umar banyak ya, tersebar Syekh Nawawi Banten ya. Syekh Nawawi Banten. Hebat Syekh Nawawi Banten. Ternyata kalau kita mencari tahu tentang perkataan-perkataan Syekh Nawawi Banten, beliau mendalami dan suka menukil daripada perkataan-perkataan ulama ya. Tidak ngambil daripada pikiran beliau. Saking bagusnya karangannya beliau, meskipun menukil daripada kebanyakan ulama, diterima sama orang-orang. Saking bagusnya dan saking ikhlasnya ya. Kalau tanpa ikhlas nggak akan diterima ya. Kalau tidak memiliki rasa cinta Allah kepada beliau, tidak akan disebarkan kitabnya, tidak akan suka kita untuk membaca kitabnya ya. Sesuai yang hadis diskusi seperti itu. Syekh Nawawi Banten ya. Insyaallah beliau sampai. Yang saya heran itu perkataannya beliau melekat di otak kita ya. Jangan dibaca langsung melekat ya. Tapi kalau saya kenal beliau karya kitabnya. Kalau saya Nawawi Banten di kitabnya sini ya. Santrinya enggak terlalu terkenal ya. Tapi kalau saya kenal beliau kitabnya bisa katakan tidak punya kitab sama saya. Santrinya ini mengarang santri ya. Hampir-hampir sama dengan Habib Abdullah bin Umar Asyadi. Jadi ayahnya Asyadi. Dia enggak ngarang kitab tapi ngarang santri. Ulama santri-santrinya bersebaran di mana? Di penjuru anak. Milih mana tuh? Milih kitab tersebar atau milih santri yang tersebar? Kalau bisa dua-duanya ya. Dua-duanya saya berarti siapa? Al-Imam Al-Haddad ya kan? Al-Haddad santrinya banyak. Jadi dua. Kitabnya juga banyak. Tapi santrinya Imam Haddad cuma berapa coba? Berapa ribu coba santrinya Imam Haddad? Ini jadi berapa? Banyak. Berapa? Sekitar 18 orang. Santrinya cuma 18. Yang selalu melazimi beliau sekitar 18 orang. Pak santrinya Imam Haddad enggak nyampe 20-an. Santri Imam Haddad yang selalu melazimi udah Imam Haddad. Kenapa kok banyak yang enggak belajar di Imam Haddad? Karena di zamannya Imam Haddad itu tidak dimulai
gimana? Dikasih keistimewaan oleh Allah, manfaat kitabnya dan juga santrinya bahkan putra-putranya juga. Suatu ketika Imam Haddad mau minum kopi ya, ditaruh lalatnya dalam tehnya ada lah, ditaruh lalatnya, dikasih lalat saking kurang ajarnya mereka ya kan? Ya, dikasih lalat yang udah mati dalam kopinya. Imam Haddad buta di waktu 5 tahunan beliau tidak melihatnya. Setelah beliau seperti itu, ini fulan ya, baik ini buang nih ya, lalat yang mati ini buang jangan taruh di minuman saya. Padahal beliau tidak boleh lihat ya. Salah kaidah artinya kaidah lalu menuntun beliau yang membawa beliau ke masjid dari rumahnya ke masjid. Setelah subuh sebelum subuh udah dibawa dari rumahnya kemana? Ke masjid. Kadang yang bawa Nabi Sayyidina Haddad Nabi Haddad Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad kadang-kadang ngantuk. Sebagaimana kita ngantuk kalau sebelum subuh ya kan? Ngantuk seperti itu. Kadang-kadang Imam Haddad mengatakan, fulan intabi ya. Di depannya ada jurang kan? Siapa Imam Haddad? Sehingga orang yang membawa beliau untuk merasa heran, ini yang buta saya Imam Haddad. Saking kuatnya pancaran hatinya beliau ya. Basarnya dihilangkan tapi basirahnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu dikuatkan setelah itu kemudian para ulama ya, kita masih jauh dari derajatnya para ulama ya. Belajar dan kita masih belum menguasai ya. Mempunyai santri yang banyak yang semuanya bermanfaat menjadi pendai semua, tumbuh kitab yang banyak, mempunyai kitab yang banyak terus berat ya. Kita aja masih belum menguasai. Jangan bermacam ilmu kita menguasai. Ilmu fikih belum menguasai, ilmu nahwu belum menguasai, ilmu saraf belum menguasai, ilmu balaghah belum menguasai, usul fikih belum menguasai, qaidul fiqh belum menguasai, masalah hadis belum menguasai ya. Sirah apa lagi enggak menguasai. Tapi pikiran kita selalu dihantui dengan pikiran ya Allah nanti kamu besar ya. Punya santri yang sangat banyak ya. Biar ilmu saya semua diberi ilmu apa yang mau disebarin ya kan? Gitu kan? Makanya itu perkataan ulama yang mengatakan gimana? Man laisa lahu bidayatun muhriqah. Barang siapa yang di waktu menyantrinya itu tidak memiliki kehebatan yang sangat muhriqah, gimana? Yang membara, ya kan? Artinya sangat semangat. Di waktu mudanya dia tidak memiliki keagungan, ya. Pelajaran tidak menguasai, fikih tidak menguasai, ini tidak menguasai, itu tidak bisa, ini tidak bisa, tidak ada pemula, tidak ada kerajinan dan tidak ada istimewa yang kita akui yang kita miliki di waktu masa mudanya. Man laisa lahu bidayatun muhriqah. Gimana? Man laisa bidayahu gimana? Man laisa lahu bidayatun muhriqah lam yakun lahu bidayatun musyrikah atau gimana ya? Apa motornya? Maka di masa tuanya, di masa dewasanya dia tidak akan memiliki daripada nihayah puncak yang musyrikah yang begitu bersinar. Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Orang-orang biasa, ilmu biasa, ibadah biasa, hidup hari biasa, selalu biasa-biasa ya. Pun dia berikan atau Allah cuma ya. Madad yang diberikan Allah cuma biasa. Karena kita suka yang biasa-biasa, yang biasa-biasa. Kita udah masa muda nih, infakkan dalam jalan Allah dari ilmu udah nggak usah megang HP, udah nggak usah merokok, udah nggak usah minum, nggak usah ini ya. Semuanya membayar khidmah wa ta'allumnya. Kita tuh kebanyakan santri-santri yang berteman-teman saya ya. Teman-teman saya masih di zamannya saya dulu ya. Itu kerjanya di pondok cuma 2, imam tidur belajar, dok, nggak ada kerjaan lagi ya. Tidur belajar gitu ya. Santai ngobrol ilmu kadang-kadang kita ya. Ngobrol ilmu katanya. Belajar tidur ya. Mana tadi? Di sana tadi nomor 5 ya. Apa namanya fikihnya kalau ini? Setelah ini wudu. Udah setengah 6 sih ya. Masih lama, aku jam 7 kan? Kalau yang istirahat ya. Kenapa waktu kata ini kita? Ini aslinya mau iltizam, mau nerangin fikih, nggak usah kemana-mana ya.
Tapi mungkin antum lebih butuh itu sehingga perkataan yang keluar itu ya kan. Ya, mungkin itu lebih baik dibandingkan keterangan fikihnya ya kan. Makanya keluar ya kan. Kadang-kadang seperti itu ya. Nggak ada niat kita mengucapkan apa. Hatta fikihnya yang mau terangin apa nggak usah. Saya bilang kan, buka kitab ini nggak pernah merojak, nggak pernah belajarnya. Udah buka, udah terangin apa yang ada di dalamnya ya. Makanya kalau kita mau belajar udah mungkin yang dikeluarin mungkin itu yang lebih bermanfaat ya kan. Itu yang bermanfaat. Asadis yang nomor 6 yang membatalkan salat yaitu kita cepat-cepat ya. Fikih syai'in mengerjakan sesuatu mim mufattiratis shaim. Mim mufattiratis shaim itu sesuatu ghairil akli wasyurb. Yang nomor 6 yang bisa membatalkan salat yaitu semua yang membatalkan orang yang berpuasa bisa membatalkan salat ya, kecuali makan dan minum ya. Kalau makan dan minum gimana? Hukumnya udah diterangin tadi ya. Itu aja enggak terlalu banyak ya. Asabi yang nomor 7 qat'un niyah memutuskan niat. Kayak yang khuruj min salat seperti niat untuk keluar dari salat di waktu walad dallin berhenti dari salat dan berhenti ya. Di semenjak dia mengatakan saya mau berhenti dari salat, dia niatnya udah salatnya udah batal. Atau niat dia kalau nanti di rakaat kedua dia akan keluar dari salat. Misalnya nih, saya sekarang di rakaat pertama, nanti di salat kedua, di rakaat kedua saya nanti akan berhenti salatnya. Jangankan nanti yang membatal, sekarang pun udah batal salatnya. Gitu. Sama dengan niatnya orang yang niat murtad ya, mau mengatakan saya besok mau murtad ya. Besok mau Nauzubillah, besok mau murtad, saya mau datang ke gereja. Mau murtad dulu, setelah itu masuk Islam. Jangankan besok yang mau murtad, dari sekarang udah murtad niat main-main. At-tsamin yang nomor 8 yaitu ta'liqul khuruj minha, yaitu menggantungkan keluar dari salat, menggantungkan sesuatu untuk keluar dari salat. Seperti apa? Misalnya hujan nih, salat lagi hujan. Allahu akbar, salat asarnya. Rakaat pertama, rakaat kedua hujan derasnya atau gerimisnya kedengaran. Saya nanti kalau hujan nanti tambah besarnya, saya putus salat dulu, tak keluar mengambil baju dulu ya. Kan nanti yang hujan besar yang mau keluar dia, pas dia niat seperti itu udah batal. Atau mengatakannya nanti kalau masjid robohnya ada gempa, nanti kalau masjid roboh saya mau lari jongnya. Sampai situ udah batal meskipun masjidnya nggak gerak sama sekali ya. Namanya ta'liq ya. Atasi at-taraddud fi qatiha ka anta hadatsal wajhatun fi shalah wa taraddud baina qatiha shalah wa qatiha minha wa baina tarmiha. Yang nomor 9, 12 kan cuma tadi. Mau 300 sekarang udah ke 9, tinggal 4, 9, 10, 11, 12 sudah selesai ya. Mau 300 yang selesainya. Yang nomor 10 mundar mandir dalam mutus apa? Dalam mutus salat. Misalnya saya mau berhenti, enggak jangan dah. Berhenti aja, jangan enggak. Taraddud artinya bingung. Nah, di waktu dia taraddud seperti itu salatnya batal lurus dia seperti itu ya. Nanti kok pikiran saya ini kok ada kalau memutus salatnya. Itu namanya pikirannya. Itu namanya waswas, sang pengganggu pikiran. Itu tidak membatalkan salat. Punya pikiran untuk memutus salat. Ya, maksudnya itu seperti itu yang dinamakan niat, yaitu adalah ini ya. Ada renungan dalam hatiku, saya mau memutus sekarang mau meyakini dan memutus, itu baru yang makan batal. Kadang-kadang kita terganggu dalam salat, ini batal apakah salat saya ini, kok ada pikiran seperti ini dalam pikiran otak gitu kan? Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Kalau masih belum kita memiliki niat, maka salat kita tidak batal. Kalau cuma sekedar pengganggu di otak kita, namanya waswas, gangguan dari setan. Al-ashir yang nomor 10 tinggal 3, 10, 11, 12. Asyakku, ragu-ragu, anna wajib gitu. Betul, enggak ada alifnya dalam satu apa ya. Anna wajib ada alif apa? Ada anna atau di mana? Ada. An. Oh, enggak ada. Enggak ada apanya? Asyakku terus? Ya, asyakku fi wajib. Fi wajib. Oh, Fi wajib. Kalau di sini di kitab saya adalah asyakku anna wajib. Tidak bisa, kaidah nahwu tidak bisa. Kalau memang mau dikasih anna, asyakku anna wajiban gitu ya. Imma buang anna, imma jangan buang anna, kasih alif tapi anna wajiban ya. Ternyata enggak sama aja.
bagus punya saya cetakannya baik. Tapi kadang-kadang kalau baik itu kadang ada salahnya ya kan. Ini saya dengar tadi kan. Sebenarnya tadi gua memang pakai fi asyakku fi wajib ini. Itu ragu-ragu dalam perkara wajib. Hanya satu pekerjaan wajib sebagian daripada perkara-perkara yang wajib min wajibat ini daripada kewajiban-kewajiban niat. Seperti apa salah satu kewajiban-kewajiban niat? Asyakku fi wajibin wajibatin idza tala zamanuhu urfan aw fa'ala ma'muran fi'liyan aw qawliyan. Seperti apa? Apa maksudnya? Al-ashru fi wajibin wajibatin kama law syakahal nawadhuran aw asran wa fi wajibin wajibati takbiratin ihram kama law syakahal kabbara risi wa idza tala zaman asyak urfan wa qudratul lafzi bi subhanallah. Ini juga ada keterangan tentang sujud sahwi dalam masalah niat, meninggalkan niat dan ragu-ragu dalam niat dan takbiratul ihram itu sangat panjang dalam salah satu keterangan sujud sahwi ya kan, masih disinggungnya mungkin kemarin saya di halaqah segaf pernah nyinggung ini ya kan, di halaqah segaf mulai kemarin sebelum kita pulangan ya. Apa katanya musannif, yaitu ragu-ragu bahwasanya sebagian daripada kewajiban-kewajiban niat diragukan, ragu-ragu dalam salah satu kewajiban niat. Seperti apa kewajiban niat? Misalnya nih dalam niat kita diwajibkan kalau sholat fardu 3 perkara, niatul fi'liyah wal niatul tahammul fi'liyah, terus ta'yin wal fardhi. Ini 3 yang wajib ya kan. Gimana dong? Arkanuha salasa asyra niyyah. Arkanuha salasa asyra niyyah. Terus arkanuha salasa asyra niyyah. Niyyah fil fardi qasdul fi'li wal fardiyah. Terus aujib ma ta'yin. Ada 3. Arkanuha salasa asyra niyyah fil fardi qasdul fi'li wal fardiyah aujib ma ta'yin. Ada 3 ini kalau sholat fardu lah. Itu merupakan kewajiban kewajiban. Jadi contoh cuma di sekedar perkara yang salat yang wajib, niat yang wajib ya kan, salatnya wajib. Kalau salat sunnah mutlak tinggal diukur sendiri nanti ya. Rasanya kita ragu-ragu, asyak ragu-ragu dalam salah satu yang 3 tersebut yang merupakan salah satu yang merupakan wajibatun niat. Kemudian saya mengatakan, saya ragu-ragu. Saya tadi di waktu niat udah niat fardhiyah atau tidak? Ya. Tadi saya udah nyebut kalau mau niatnya di waktu zuhur apa enggak ya? Atau saya ragu-ragu tadi udah naiyin zuhur apa enggak? Atau saya tadi udah qasdul fi'liyah atau tidak? Ragu-ragu salah satu daripada kewajiban nih niat, ragu-ragu seperti itu. Apa hukumnya? Pas batal apa enggak salatnya? Idza tala zamanuhu urfan, apabila zamannya keraguan tersebut yaitu panjang, artinya lama dengan kadar apa? Secara urfan. Katanya Syekh Nawawi Banten di sini apa? Apa itu? Biqadri subhanallah, dan seperti itulah yang dikatakan oleh aksarul fuqaha ya kan? Kata-kata zamanuhu zamanuhu mana? Tol misalnya zamannya panjang atau lama. Apa pembeda antara zaman yang lama dan zaman yang pendek? Kalau dalam bab syak fi niyyah ini biqadri subhanallah ya kan? Subhanallah. Kalau lebih biqadri subhanallah misalnya 1 detik subhanallah, kalau lebih dari 1 detik berarti salatnya batal karena ragu-ragu dalam niat. Lebih sedikit dari 1 detik itu tidak membatalkan salat, karena kalau hukum takbiratul ihram dan niat sangat ketat ya kan? Sangat ketat meskipun dalam masalah sujud sahwi ya. Terus itu kan batal kalau biqadri subhanallah. Kalau lebih sedikit tidak batal. Au fa'ala ma'hu ruknan fi'liyan au qawliyan. Apa maksudnya? Au lam yatun zamanu syak lakin fa'ala ma'hu ay syakki ruknan fi'liyan au qawliyan fa'alima annahu illam yatul zamanu syak wa lam yaf'al ruknan fihi bi adzalika fa huwa lam yatul wa dhabitu li zaman huna ay yakuna bi qadri ma yas'al wa dhabitu zina ay qadra lahu qadra rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza tala zamanuhu urfan aw fa'ala ma'ahu ruknan fi'liyan aw qawliyan ya. Atau gimana? Dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Oh iya, kemarin masih ada yang terloncat ya kan? Di bawah apa itu kan? Yang terloncat kemarin. Ada yang terloncat kemarin? Sudah menerangkan al-idrakus sitah, ya kan? Tapi yang disebut sama Muslim cuma 1 di situ kan? Ya kan? Mana ini? Min wajib idza tala zamanuhu urfan aw fa'ala ma'ahu ay syakki ruknan fi'liyan aw qawliyan. Contohnya seperti apa? Kita ulang dulu ya. Aw fa'ala ma'ahu ruknan fi'liyan aw qawliyan ya.
Biar nggak usah mikir di dalam keterangan kita, nggak usah mikir. Kalau terlalu mikir, kenapa di subuh-subuh takut ngantuk, nanti ada jedanya dikit, berhenti dulu berapa menit untuk mikirkan ini. Jadi nggak usah mikir dulu, tak utang dulu ya. Lanjutkan ke perkataan ke Mutilatus Salah yang ke 11. yang ke 11 ya kan. Al-hadi asyar yang nomor 11 min Mutilatus Salah qat'u ruknin min arkani al-fi'li, yaitu memutus salah satu rukun daripada rukun-rukun fi'li, rukun salat yang fi'li ajli sunnatin untuk sunnah. Seperti apa yang mengatakan salat? Misalnya nih, kita sekarang udah berdirinya rakaat pertama, rakaat kedua seharusnya kita duduk mengerjakan tasyahud awalnya kan, tapi kita udah berdiri itu rukun apa enggak? Rukun. Setelah saya nyampe ke berdiri, oh iya tadi saya lupa tasyahud awal, kemudian balik saya memotong rukun yang salah satu rukun salat tersebut dikarenakan li ajli sunnatinnya kan, li ajli sunnah, maka sebenarnya apa? Kaman qama nasiyan li tasyahudil awal, alhamdulillah ya. Keterangannya sama dengan keterangannya musannif. Oh, kok saya tidak lihat contohnya, beliau kasih contoh tadi kan kaman qama nasiyan li tasyahudil awal ya kan. Tapi keterangannya alhamdulillah sama ya, belum dilihat dan dicontohkan dulu. Musannif juga ngasih contoh seperti itu. Kaman qama nasiyan, seperti orang yang berdiri nasiyan dalam keadaan lupa, li tasyahudil awal, berdiri udah kemudian setelah berdiri summa adalah kemudian dia balik untuk mengerjakan sunnah dan memutus pekerjaan berdiri dan yang merupakan bukan kewajiban fil fardiyah. Dipahami dan dia tahu dan disengaja, maka salatnya batal. Azania asyar yang nomor 12 al-baqa'u fi ruknin idza tayakkara tarkama qablahu asyaka fihi idza tawalla zaman al-qurban kulli zaman al-dhur ila fi tayakkara tarkama asyaka fihi in kana ma'mun bayan al-qadai wa salam imam hiraji sudah berkata. Apa katanya musannif? Yang musannif itu kalau kita lupa ya, kalau kita lupa meninggalkan sebagian rukun daripada rukun salat, maka kapan kalau kita lupa meninggalkan seperti surat Fatih, kita lupa untuk meninggalkan tidak membaca surat Fatihah, kemudian lupa sampai ruku, sampai i'tidal, sampai sujud, kemudian setelah saya ingat di waktu sujud yang pertama atau di waktu i'tidal, wajib bagi saya untuk kembali baca Fatihah kan? Wajib kan? Kalau masih belum nyampe ila mislihi seperti yang saya terangkan kemarin ya. Kalau udah nyampe ke berdiri, rakaat yang kedua udah nyampe ke berdiri, maka nggak usah kembali lagi dan baca Fatihah di waktu itu dan nanti tambah satu rakaat gitu kan tadi kan. Nah, masalahnya nih sekarang di waktu dia ingat udah tahu kalau ada rukun yang ditinggal ya kan, ada rukun surat Fatihah yang ditinggal, tapi setelah dia ingat di waktu rukunnya seharusnya dia cepat-cepat balik kan untuk meninggalkan, tapi dia tidak. Oh jangan balik, terusin aja dan malu kan gini kan gitu ya gitu. Maka hukumnya sholatnya batal karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Oke lah, kalau nyampe ke rukun yang setelahnya itu memang bisa balik, tapi dilanjutkan baca surat Fatihahnya, tapi nanti nambah satu rakaat. Paham? Nah, kecuali dia jadi makmum ya. Kalau jadi makmum gimana? Kalau jadi makmum wajib apa? Wajib mengikuti imam. Yajib alaihi mutaba'atu imami, wajib mengikuti imamnya. Misalnya saya lupa untuk baca Fatihah, lupa untuk baca surat Al-Fatih, lupa baca surat Fatihah. Kemudian setelah ruku saya ingat, oh iya, saya tadi nggak baca Fatihah. Tapi mau balik, nanti kalau balik saya ngikutin imam ya kan? Apa yang didahulukan, ngikutin imam atau saya balik? Ngikutin imam, wajib ngikutin imam. Wajib ngikutin imam. Ya kan? Paham kan? Wajib ngikuti imam. Akan tapi musannif mengatakan illa in kana ma'muman fayati bi rakaatain. Kalau setelah imam nambah satu rakaat ya kan? Nambah satu rakaat. Fayati bi rakaatain, tapi musannif sekarang mengatakan bi rakaatain. Yang mengatakan nambah dua rakaat ya. Seharusnya nambah berapa? Nambah satu rakaat. Ya kan? Salah pun tak musannif? Tidak salah, mungkin la'alla shawab, mungkin yang paling akurat nambahnya cuma satu rakaat bukan dua rakaat. Maka ada yang naklik di sini qauluhu bi rakaatain kata hu fi nasakah.
Perkataan musannif yang mengatakan nambah 2 rakaat seperti itulah di kebanyakan kitab-kitab salinan, di kitabnya musannif salinannya. Lakin wala'alla sawabahu, mungkin yang paling tepat birokaatin, yaitu fayati birokaatin, cuma ditambah satu, kama huwal muqarrar fata'ammal, pikir coba. Artinya siapa? Katanya musafihnya pikir ya. Inilah kebijakan para ulama ya. Yang salah langsung tidak dijaji ya. Oh ini salah nih, wah nih nggak tahu nih, sekarang kita aja udah salah gini, seharusnya nambah 2 rakaat, ditambah 2 rakaat, ditambah 2 rakaat ya. Tapi di sini dikatakan mungkin nih perkataan musannif yang mengatakan baik diberkatin tambah 2 rakaat ini memang kebanyakan di kitab-kitab. Kalau kitab seperti ini sudah menulis semuanya memang seperti itu ya. Tapi mungkin yang paling akurat la'alla shawab, mungkin yang betulnya, tidak mengatakan yang betul, tidak as-shawab, tidak, tapi la'alla shawab, mungkin yang betulnya. Masih ada la'alla ya. Inilah salah satu etikanya ulama-ulama kita, mungkin yang paling betul, mungkin nih, masih mungkin. Padahal sejarah kita mikir kepada tentang fikih seperti ini, memang itu udah betul-betul yakin memang nyampe kan. Tapi meskipun kita yakin, takut sudah terkumpul sendiri cuma mengatakan mungkin la'alla sawabahu ya. Mungkin yang paling tepat di cuma 1 rakaat. Padahal kita udah yakin kalau 1 rakaat ya. Iya. Kapan yang menambah 1 rakaat? Setelah imamnya Wala yajuzu lahu al-'amd, dan tidak boleh bagi dia untuk kembali ya. Tidak boleh bagi dia untuk kembali. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang muskil di sini sedikit nih. Katanya kalau sebagai makmum itu melakukan kesalahannya ditanggung imam gitu kan? Kenapa kok masih ini lupa? Kenapa kok masih ditambah 1 rakaat ya? Karena itu adalah hukumnya. Tapi kalau lupa, misalnya lupa sebagian, baru itu ditanggung oleh imam. Kalau ini 1 rukun penuh ditinggalin kan? Ya, wajib ditambah 1 rakaat. Ya. Fadil ahkamu, ini hukum musannif nih, ini akhir-akhir kitab nih. Ya. Katanya beliau, fadil ahkamu. Ini hukum-hukum yang sudah diterangin sama saya nih, katanya beliau. Yalzamu kulla muslimin ma'rifatuhu. Wajib bagi seorang muslim, semua orang muslim untuk mengetahui minimalnya ada seperti ini, salat, wudu, mandi besar ya kan. Minimalnya bagi semua orang muslim mengetahui dan paham betul tentang perkataan seperti ini, keterangan seperti ini kan. Sekarang kita udah selesai dan akan dilanjutin sama musannif. Mana? Oh ini nih, nanggung banget ya kan. Fa yaqul musallin usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin ada mustaqbilal qiblati, nyampe di sini nanti ya. Ini sekarang ada tambahan tentang sunanul wudu dan sunanul ghusl dan juga sebagian daripada sunan salat. Ada singgungan daripada musannif tapi tidak diterangkan sama musannif ya. Cuman dikasih peringatan untuk kita ya. Setelah itu beliau akan membaca tentang zikir-zikir. Sebenarnya kalau bisa tapi cuma baca kita bareng-bareng nanti 2 lembar, tapi baca bareng-bareng seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Baru tahu ada baca kitabnya. Karena pertama kali baca kitab ini, tidak pernah belajar, tidak pernah ngajar kitab ini. Cuma sekarang ini ya. Sekarang ini apa yang saya sadari dari kitab ini? Ternyata di akhir kitabnya ada apa? Ada azkarus shalah, bacaan-bacaan sholat. Dulu kita dulu masih kecil ya kan. Setelah ngaji itu di langgar-langgar itu ya, setelah ngaji, kalau udah subuh nih, setelah ngaji subuh itu harusnya dari maghrib sampai isya, katakanlah isyanya sampai jam 9, dari maghrib sampai jam 9, setengah 9 atau jam 8 kita di masjidnya atau di musola ngaji kepada guru saya. Dulu masih kecil itu, masih bocah-bocah kecil kan. Setelah itu diwajibkan untuk nginepnya nginep di musola seakan-akan pondok. Kita di rumah cuma di waktu siang, ya kan? Nginep di pondok. Bukan nginep di pondok, nginep di musola biasa ya, terbuka, musola biasa, tapi kita nginep di situ, tidur di situ teman-teman ya. Semuanya wajib nginep ya. Yang perempuan wajib pun nginep ya. Tapi nginepnya kayak di musola bahaya ya. Nginep di rumah ustaznya, di rumah ustaz, di rumah guru, nginepnya di situ di dalam. Kalau kita laki-laki ini nggak ada karpet dulu, nggak ada hamban dulu, nggak ada bantal ya. Tidurnya pakai apa? Pakai pukul jidur, pukul dor gitu. Itu yang dibuat bantal atau sejadah yang kita buat bantal. Dan itu semuanya adalah semen ya kan? Semen, tidak ada tidur jenjak gitu ya. Subuh dibangunin ya kan? Subuh dibangunin. Setelah subuh
Kejadian sudah ada sampai sholat berjamaah, setelah itu mengaji lagi gini, ngaji. Ternyata kalau dihayati enak ya, tapi dulu merasa sumpah kita ya kan. Tapi kalau dikenang-kenang rasa indah ya. Jadi subuh, setelah subuh ngaji udah capek itu sampai jam 6 ngaji. Setelah itu gak langsung pulang ya, gak langsung pulang, masih ngapain? Baca azkarus shalah ya. Cara bacanya seperti ini, nanti akan baca. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati mahmuman lillahi ta'ala Allahu akbar ya. Kemudian baca a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dibaca ya. Kemudian ruku Allahu akbar, seperti salat itu tapi tidak salat ya. Yang dibaca cuma azkarus shalah. Pernahkah antum seperti itu? Sama kan? Ternyata yang diambil oleh guru-guru langgar kita dulu tanpa kita tahu ibarahnya di mana, ternyata telah dicontohkan di kitab Safinatis ya. Keren kan? Keren ya. Adakah antum ada azkarus shalah seperti yang diajarkan sama guru-guru kita dulu? Kitab-kitab besar mungkin kita tidak dapat ini kan. Kitab lingkai kita besar ini ternyata di sini ada, ternyata di belakang nanti kita baca bareng-bareng dan hatamkan kitab ini ya. Hatamkan, mungkin hari semalam Selasa dihatamkan bersama para ulama. Tinggalin dikit ya, tinggalin dikit, setelah ditinggalin dikit, nah, setelah ditinggalin dikit, beliau nantinya mana nyampe wasallallahu ala sayyidina Muhammadin sampai sini baris, biar beliau para ulama yang ngatamin. Kita bukan ulama, jadi nggak pantas untuk ngatamin kitab ya. Dan kita cuma disuruh ngajar, disuruh belajar, udah belajar aja. Jangan dihatamin, kalau buka boleh lah ya. Kita cuma buka ya. Udah bentar lagi nih. Nah, terus musannif sekarang membahas nih beda bahasan. Syurutus shalah, syurutus shalah, arkanus shalah, mubtilatus shalah sudah selesai ya. Tapi ada singgungan dikit sama musannif tentang sunnah-sunnah wudu, sunnah ghusl, juga ada sunnah itu betul-betul hatam ya kan. Dan apa artinya musannif wal wudu'i wal ghusli was salati sunnatun katsiratun jiddan ya. Apa artinya? Sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah salat, sunnah-sunnah mandi besar, yaitu sangatlah banyak. Katsiratun jiddan, sangatlah banyak. Sunnahnya salat, dalam salat aja sunnahnya ada berapa? Ada ulama yang menerangkan menyebut tuh sunnah-sunnahnya salat dalam salat aja. Ada berapa? Ada 300-an ya, atau bahkan ada yang menyampaikan ke 500-an sunnah-sunnah dalam salat tok ya. Berapa? 300 ya. Ada yang 300, bahkan ada yang 500. Salah satunya adalah Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, beliau yang ngarang kitab seperti itu ya. Sunnah wudu ada berapa? 70-an ya, sekitar 70. Itu kalau nggak disebut semua, kalau disebut semua mungkin ada 100-an ya. Itu sunnah wudu usul, mirip-mirip dengan sunnah wudu, sangat banyak juga. Makanya musannif mengatakan faman arada hayata qalbihi, barang siapa yang menginginkan hatinya yaitu hidup. Nah, hatinya hidup tidak keras. Nah, apa kata-kata hidup keras? Hati-hati keras. Kalau hati yang keras, salah satu tandanya hati yang keras jarang menangis. Kalau dinasihati marah ya. Itu salah satu hati keras ya. Barang siapa yang hatinya ingin lembut dan disebutkan dengan dua perkara, hati keras tersebut gimana? Disebutkan dengan dosa dan juga disebutkan dengan maksiatnya. Disebutkan dengan syahwat dan juga disebutkan dengan apa? Dosa ya. Karena itu Zubair mengatakan gimana dia Zubair? Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatul qulubi. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatul qulubi. Yang kerasnya hati. Kita kalau dinasihati marah itu berarti hati kita yang salah, bukan orang yang nasihati sana ya. Orang nasihati hukumnya wajib ya. Wajib. Kita kadang-kadang marah gak suka, berarti kita yang salah ternyata ya, bukan yang nasihati ya. Dibangunin marah misalnya nih, ternyata hati kita yang salah ya. Yang bangunin gak salah ya. Gitu. Iya kadang-kadang gitu. Tapi kita kurang menolongin dikit-dikitnya. Katanya musannif man arada hayata qalbihi, barang siapa yang menginginkan hatinya yaitu hidup wal fauza inda rabbih, dan dia dijadikan orang yang beruntung di sisi Allah, falyata'allamha, hendaknya dia mempelajari itu sunnah-sunnahnya itu ya. Sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah mandi dan juga sunnah-sunnah salat. Pokoknya dia bukan cuma sekedar diamalkan, bukan cuma sekedar dipelajari akan tapi diamalkan.
diamalkan, wajib diamalkan. Gimana katanya sobat? Fa'mal walau bil musyrik zakati takhruj bi nuril ilmi zakati. Fala yatrukuha marfu bukan majzum. Fala yatrukuha, tidak meninggalkan hal demikian, sunnah-sunnah yang demikian, illa mutasahilun, kecuali orang yang berendeng-endeng ya, meremehkan atau bergampang-gampang aja ya, biasa-biasa aja orangnya kan, tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aulahin, orang yang suka lalai, ausahi, orang yang suka lupa, suka lalai, melalaikan, jahil, dan juga yang goblok. Illa mutasahilun aulahin ausahin jahilun, gitu kan, itu cara baca kitabnya. Fala yatruka illa mutasahilun aulahin ausahin jahilun, ya betul, bukan jahilin. Illa mutasahilun aulahin, hin ya kan, ausahin jahilun, gitu kan, betul. Jahil atau jahilun? Jahilun yang betul. Kenapa? Karena sekarang kedudukannya adalah marfu. Fala itu kan tidak meninggalkan sunnah-sunnah illa mutasahilun, kecuali yang mutasahil, bergampang-gampang meremehkan. Yang mutasahilun jadi fa'il muakhir, ya kan? Kalamnya sekarang lagi tamam fi, ya kan? Istisna, tapi tamnya tamam fi. Tamam fi apa bukan? Kalam apa sekarang? Tamam, kalam nakis sekarang, ya kan? Kalam nakis ya. Fala yatruha illa mutasahil. Kenapa dinamakan kalam nakis? Karena sebelum illa susunan fiilnya masih belum lengkapnya. Kapan pelengkapnya? Ada di setelah illa. Berarti kalamnya kalam nakis ya. Illa mutasahil berarti misalnya jadi fa'il marfu kan, illa mutasahilun. Au diatofkan lahin, orang yang lalai, diatofkan kepada mutasahil ya. Sahil diatofkan kepada lahin. Jahilun jadi khobarnya apa? Atau jadi sifatnya apa? Imma jadi sifatnya mutasahil, sifatnya lahin, itu sifatnya sahil. Nah, takdirannya gimana? Illa mutasahilun au lahiyun au sahiyun jahilun, gitu kan? Tapi ianya dibuang. Kenapa kok dibuang? Pembahasan iklal enggak usah disebut semuanya. Udah biar cepat selesai ya. Coba. Wa mimma yataqaddu ma'rifatuhu adzkarus shalah. Wa nahnu nadhkuruha huna bi ikhtisar fa yaqul musalli. Di sini ya, kita cuma baca doa ya. Baca doa setelah itu selesai dan enggak ada pembelajaran seperti ini lagi ya. Kecuali nanti malam selasa dilanjutkan. Hatamkan sekarang ya. Hatamkan sekarang cuma dibaca ya, biar enggak usah duduk lagi, kan nanggung kalau duduk lagi cuma tinggal berbadan ini ya. Menurut sunnah. Makanya musnif sunnah bagian daripada hal-hal yang dianjurkan sangat dianjurkan untuk diketahui, yaitu adalah azkarus salat, zikir bacaan yang ada dalam salat. Wa nahnu nadhkuruha bi ikhtisar, dan kami akan menyebutnya arkazus salat tersebut dengan sangat ringkas katanya musnifnya. Fa yaqulul musalli, apa yang wajib pertama kali disampaikan oleh musalli, yaitu adalah perkataan usolli fardhu dhuhri. Itu yang wajib kan? Usolli fardhu dhuhri wajib ya. An-niyyah fil fardhi qasdul fi'li wa nunul fardhiyah wajib ma'tain, tiga doa ya. Fardhiyah, adzuhur dan juga usolli. Usolli adalah fi'liyah, fard adalah fardhiyah, adzuhur adalah ta'in. Itu yang wajib. Itu yang diwajib. Selain itu hukumnya sunnah. Ini mengatakan usolli, mengatakan musolat. Usolli wajib sama sunnahnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu adalah bacaan salat ya. Kemudian wa yubaddilu dhuhra fi ghairiha bismiha. Kalau salatnya bukan salat zuhur, ganti, jangan salat zuhur, imam asar, maghrib, bisa subuh. Dan juga wa yadhkuru hadhihi rakaat, sebut rakaatnya. Kalau tadi zuhur dikatakan arba rakaatin, kalau maghrib jangan katakan arba rakaatin, tapi salasa rakaatin. Musallif sangat detail banget, sangat belas kasihan kepada kita yang masih pemula, yang masih tidak tahu betapa kita mengerjakan sholat yang betul, ya kan? Masih tidak tahu kita sholat gimana caranya sholat, kita masih belum tahu. Tapi cuma sekedar dohirnya aja ya, belum bisa menghayati. Kalau subuh rakaatnya bukan isnai rakaat ya, tapi rakaatnya dua rakaat. Terus kemudian wa yaqulu imaman badala ma'muman, dan dia mengatakan imaman, tidak mengatakan makmuman. Ika yang imaman apabila dia jadi imam. Wa yatrukuhuma in kana munfaridan, dan enggak usah katakan imaman dan juga enggak usah katakan makmuman apabila dia tidak salat berjamaah ya. Sangat detail kan maksudnya. Sangat belas kasihan, masyaallah belum ya. Alhamdulillah.
Summa yaqul, kemudian dia setelah takbir kan Allahu akbar gitu kan. Coba kita bareng ya. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Gitu kan dulu. Gitu kan. Wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya dong. Pernah belajar ini? Pernah enggak baca-baca dulu di waktu kecil? Pernah gitu? Nah, ngalami semua mungkin berkahnya beliau mungkin ya. Dipelajari sama guru-guru kita dan dipraktekkan meskipun ustaz-ustaz dulu guru-guru langgar ya guru-guru. Tapi masya Allah ternyata beliau ini alasannya toh. Terus setelah wama ala minal muslimin baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak kecil lagi gitu ya. Coba deh. Enggak apa-apa, saya mungkin anak kecil gitu juga. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aminnya ini sebenarnya gimana Rabbil fili amin. Summa yaqra'u surah, kemudian baca surat. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antum senyum-senyum baca seperti ini ingat ke masa dulu ya. Kemudian setelah baca surat gimana? Apa yang harus kita kerjakan? Allahu akbar. Ingat dulu ya. Ingat ya. Juga dulu di waktu subuh gitu. Ada di sini. Tahu ada. Ya, setelah baca surat Allahu akbar kemudian baca apa di waktu ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Thumma yaqul sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Sujud dengannya. Thumma yaqul subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan. Tertawa ya, kenapa tertawa? Ini dulu di waktu bandel kita. Wajburni warfa'ni. Tahu-tahu tak baca gini ya. Apa katanya musnif 3 kali kan? Udah kan tadi? Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Allahu akbar. Harus sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau kita harus terangkan ini ya, kalau diterangkan panjang nih, biar enggak terlalu panjang enggak usah diterangkan. Seperti apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dulunya enggak baca seperti itu. Kapan yang baca seperti itu? Setelah turun ayat Subbihi isma rabbikal a'la ya. Kemudian Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat seperti ini di sujud kalian. Subbihi isma rabbikal a'la. Berarti baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau mau dibahas tadarus salat ini panjang banget ya kan? Harus 3 hari atau 4 hari lagi nih. Tadarus salat. Enggak usah. Kemarin aja di waktu takbir Allahu akbar kita enggak terlalu panjang. Terus fahadhihi rakaatun, ini merupakan satu rakaat. Terus siapa yang nelpon? Yang nelpon yang disebut sama saya tadi malam. Ya. Yang teman saya yang tadi nelpon tadi yang nelpon di waktu belajar ke Timur Tengah. Ya dong, ya gitu. Ya, itu yang nelpon tadi ya, Medan ya. Di Medan ya. Iya kan? Merasa diomongin. Merasa diomongin. Jadi mana ya? Langsung gua di depan. Ya. Wa yaf'alu fahadhihi rak'atun wa yaf'alu fi baqi rak'ati jami'a ma dzakarna. Kemudian rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kalau salat zuhur, kalau salat sunatnya 4 Aisyah dan asar, maka di setelah rakaat pertama tersebut, kedua, ketiga atau keempat, itu persiskan bacaannya dengan rakaat yang pertama yang udah kita baca ya kan? Kecuali apa? Illa niyyata, kecuali niat wa takbiratul ihram dan kecuali takbiratul ihram fa hiya fil
ula. Niat dan takbiratul ihram cuma dikerjakan di rakaat pertama. Jelas? Terus Muslim mengatakan wa idza zadat salatuhu ala rak'ataini jalas li tashahhud awal. Apabila salatnya lebih dari rakaat maka disunahkan tashahhud tersebut. Sawal fayaqul, kemudian dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan ini tasawuf awal, bukan tasawuf akhir ya. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, doa enggak disunahkan tuh wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allahu akbar, lanjutkan rakaat ketiga. Karena ini tasawuf awal di rakaat kedua ya. Kemudian kemudian berdiri wayati bi bagi rakaat salat, kemudian dilanjutkan rakaat yang sisa. Kalau salat 4 berarti tinggalkan 2. Kalau 3 tinggal 1. Mulakin la yaqra'u suratan ba'da tashahhud awal, tapi tidak disunahkan untuk membaca surat setelah tasyahud awal. Tasyahud pertama dan kedua disunahkan baca surat setelah Fatihah, tapi kalau ketiga lebih dari 2 atau keempat tidak disunahkan lagi untuk baca suratnya. Ini qaul qadim qaul jadid. Ini adalah salah satu qaul qadim yang dipilih oleh Imam Nawawi. Kalau qaul jadid yang di Mesir yang baru disunahkan rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya disunahkan ya. Tapi ini yang dipilih yang diunggulkan. Jelas? Ini salah satu yang 14 masalah yang disebut oleh Imam Nawawi di kitabnya Majmu' Salfi Syarih. Terus idza atamma rakaati, apabila dia telah menyempurnakan rakaatnya, udah 4 atau udah 3 semuanya udah selesai atau 2 udah selesai kan? Salat subuh, zuhur atau maghrib dan lain-lainnya 2 atau 3 atau 4, kemudian dia jelas, kemudian dia duduk karena rakaatnya udah selesai. Setelah duduk apa yang mau dibaca? Itu dibaca apa? Al-julusan akhir, duduk yang terakhir. Katakanlah tadi malam yang duduk terakhir yaitu duduk yang sebelahnya langsung salam. Wa yaqulu fihi, kemudian dia berkata dalam julus yang terakhir tersebut, tasyahud awal, tasyahud yang setelahnya adalah salam. Apa yang mau diucapkan coba bareng lagi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin selawat Ibrahimiyah yang kita belajar dulu enggak sama dengan ini ya. Karena selawat Ibrahimiyah sigatnya beda-beda ya. Lebih singkat punya kita dulu ya. Ini lebih wazwajih, ini salah satu sigat hadis yang tentang selawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah itu assalamualaikum kan kita dulu, tapi di sini dilanjutkannya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddam wa anta muqaddim wa akhir. Anta muqaddim wa anta muakhir, la ilaha illa anta ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Ini yang diterangkan sama saya kemarinnya. Terus setelah itu selesai doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali doa di sini udah jadi doa ta'adzuban maksud ya. Udah selesai di sini. Nah, selesai dan tinggal satu baris hataman kitabnya. Tinggal ini gak usah kita baca Rasulullah. Sudah dihatamin nanti mungkin sama Syekh Muhtar atau sama siapa ya. Di waktu jalsatul isnain biar dihataminnya ya. Biar dihatamin. Kita cuma bisa membuka dan kita cuma bisa menghidupkan setiap apa untuk menunggu. Ya. Nanti kalau antum udah jadi ulama besar atau udah jadi kiai besar, baru antum menuntut ya. Dan Allah ada pertanyaan kayak di sini.
mulai awal sampai akhir ada pertanyaan yang harus ditanyakan. Tadi malam udah banyak pertanyaan, ya. Mungkin sekarang tinggal satu-satu atau tinggal berapa? Ada masih ada pertanyaan? Terakhir katakanlah di terakhir sekarang ada mana? Ngesan ada? Yahudi Ari ada? Ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada pertanyaan ya. Nanti kita sekarang lanjutkan salat isyraq dan salat duha. Setelah itu bersih-bersih dan setelah itu jam 7 masuk ya, terus lah. Ya, alhamdulillah.